Imtiaz ya. Oh, Imtiaz, Imtiaz. ada Firman, Ah, Firki, Yuda, tapi mungkin ketika kita bangunin subuh dan mereka agak susah, ya saya berbaik sangka aja, mungkin mereka tadi habis sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cendikia, kembali lagi ke podcast Man IC bersama saya Muhammad Hafiz Alfarid. Dalam waktu ke depan akan menemani teman-teman sekalian bersama narasumber yang inspiratif dan tentunya juga menarik. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber yang sangat dikagumi di Man Insan Cendikia Bangka Tengah. Siapa itu? Sudah ada bergabung bersama kita Ustadz Abdurrahman Siddiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Oke Ustadz, sebelum kita mulai boleh dong disapa nih para penonton yang sedang menonton podcast kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih waktunya ya kepada Hafiz Alfarid. Halo. Oke, halo. Man Insan Cendikia se-Indonesia. Wow. Baik. Nah, sedikit mengenai Ustadz Abdurrahman ini, beliau merupakan pembina Asrama Putra Man Insan Cendikia Bangka Tengah. Nah, beliau ini berasal dari Kalimantan Selatan. Wow, ini sangat jauh sekali ya ternyata ke Bangka Belitung. Nah, beliau ini sekarang berusia 37 tahun. Wah, masih muda sekali ya Ustadz. Oke. Tanpa berbasa-basi, jadi pada kesempatan podcast kita kali ini kita akan bertanya beberapa pertanyaan yang barangkali anak-anak IC Bangka Tengah khususnya itu kepo nih tentang Ustadz Abdurrahman. Oke, sudah siap semuanya? Ustadz sudah siap Tad menjawab pertanyaan-pertanyaan? Insya Allah siap. Oke. Nah, untuk awal nih Tad, kami ini pengen nanya, Ustadz itu sejak tahun berapa sih mengajar di IC ini? Ya, terima kasih. Saya ke IC ini Juli 2019 ya. 2019. Masih tergolong baru ya. Ya, berarti di angkatan pas tener ya? Ada Progresco. Oh, masih di Progresco. Oke. Dan saat itu udah sebagai pembina asrama, Tat? Ya, sudah. Oke. Sudah langsung pembina asrama. Oke, Tat. Nah, jadi itu ya, berarti Ustadz ini bergabung kurang lebih berapa tahun tuh? Udah hampir 3 tahun ya, Tat? Kurang 2 tahun lebih ya. Oh, 2 tahun lebih, hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun teman-teman. Nah, terus Ustadz, bagaimana sih Tad first impression Ustadz nih mendengar IC? Pertama masuk IC itu apa sih yang terbesit di pikiran Ustadz terkait IC? Iya. Ketika itu saya ngelamar untuk coba pembina asrama karena ada lowongan waktu itu saya dapat dari info dari teman di Stein waktu itu. Ibu Nilam Sari waktu itu ada lowongan katanya saya coba ya. Saya coba alhamdulillah waktu itu langsung juga ketemu dengan Abi ya, Pak Ustadz Faretodi, ya. Faretodi. Kemudian coba untuk melamar katanya. Jadi langsunglah waktu itu ketemu dengan Pak Musran ya. Oh, langsung. Ya saya langsung ya apa bahasa kededep ya. Kededep. Oke. Jadi ditanya lah ke beliau, bisa bahasa Inggris? Bisa, saya bilang. Bisa bahasa Arab? Bisa juga, saya bilang. Multi talent ya, Tad. Iya. Ya, masih dalam tahap belajar, tapi insya Allah bisa. Oke. Walaupun enggak 100% apa kata orang perfect ya. Bisa Oke. sedikit-sedikit. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Oke, itu dia kehebatan Ustadz Abdurrahman ya, bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nanti mungkin bisa ya teman-teman IC abis ini ngobrol sama Ustadz pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke Ustadz, selama menjadi Ustadz ini bukan pertama kali ya jadi pembina asrama. Sebelumnya Iya. sudah pernah? Pernah dulu di Santren Sabilul Muhtadin di Merawang. Oh, oke. Nah Ustadz, selama menjadi pembina asrama ada cerita lucu atau seru apa sih Tad yang Ustadz alamin? Mungkin kalau lucunya ya biasanya tuh di jam-jam sibuk atau di jam-jam subuh itu, Nah itu kita juga salah satu dengan kolaborasi dengan pembina asrama dan Bahar. Yap. Di asrama itu kan ada Bahar, Ya, ada Bahar. ada harian. Kita Asrama. bangunin siswa yang agak susah
Tidak susah sih, karena kita pakai tembakan, kita pakai semprot. Kalau yang susah dibangunin itu sih cuma dengan semprot aja. Kalau nggak salah pagi tadi saya Bangun kena dia. juga ya, Tad. Iya. Pagi tadi saya kena juga, guys. Oke. Nah, Tad, terus tentunya yang seperti tadi Ustadz ceritakan susah bangun tidur ya, Tad. Nah, terus apa sih, Tad, susahnya mendidik siswa di asrama tuh? Kalau susah sih nggak susah ya, kayaknya mungkin dari diri kita aja ya, dari kita mungkin pembina asramanya juga lihat, karena di situ sudah ada jadwal mereka belajar, jadwal mereka tidur ya. Sebenarnya tidak susah, tapi mungkin ketika kita bangunin subuh dan mereka agak susah, ya saya berbaik sangka aja, mungkin mereka tadi habis sholat tahajud, jadi Masya agak Allah. susah banguninnya. Belajar malam kadang mereka tuh minta izin, Ustaz saya mau nambah belajar, boleh saya bilang, tapi tengah malam jam 1 atau jam 2, iya. tapi harus sholat tahajud dulu. Biasanya itu sih salah satunya. Wah, sangat-sangat keren sekali ya. Oke, nah Tad, Ustadz nih harus tahu Tad bahwa Ustadz merupakan salah satu guru favorit yang kehadirannya tuh ditunggu-tunggu oleh siswa dan penonton podcast kita pada hari ini. Nah, pastinya juga nggak sedikit nih Tad yang penasaran sama proses mengenyam pendidikan Ustadz. Nah, mungkin boleh nih Ustadz ceritakan gimana sih Tad cerita-cerita Ustadz selama mengenyam pendidikan. Silakan Tad. Oke, terima kasih. Saya mengenyam pendidikan pertama di Madrasah Ibtidaiyah di Kalimantan Selatan. Kemudian ngelanjutin di MTS, habis MI kan saya ambil MTS. SMP sih ada, cuman saya nggak mau ngambil SMP karena waktu itu celana pada pendek semua kan, saya malu. Jadi saya ambil MTS. Habis MTS kemudian saya sempat melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren di Jombang ya, waktu itu Baitul Amin ya. Di Jombang itu kita biasalah digodok ya. Saya juga terkenal kata kawan, santri saya termasuk saya katanya santri yang ngantukan katanya waktu itu. Ya itu pengalaman salah satu saya mondok di Jombang ya. Sekitar 4 tahun waktu itu di Jombang. Sekitar 4 tahun dan 1 tahunnya pengabdian. Jadi 5 tahun kita waktu itu mengenyam 4 tahun pendidikan di Jombang. Terus tuh kuliahnya Tad? Nah, waktu itu pengabdian saya mendapat pengabdian itu kan acak dia. Random jadi di mana ada yang di Sulawesi, ada yang di Madura, ada yang di Jawa, ada yang Jawa Barat. Saya kena di Bangka Belitung ya. Waktu itu sesuai dengan doa saya minta ditempatin yang jauh, aku bilang. Makanya kena doanya saya ditempatin di Pulau Bangka Belitung. Dan waktu itu saya belum kuliah, habis mondok itu kan pengabdian, saya sempat nelpon ustadz saya, kemudian kata beliau saya lagi kuliah. Masya Allah bang ustadz, subhanallah waktu itu ustadz saya sudah hafal Quran, hafal hadis banyak, masih aja beliau menuntut ilmu untuk kuliah. Jadi saya termotivasi di Bangka Belitung ini saya harus kuliah juga. Jadi saya kuliahlah di sekarang menjadi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq ya, sama dengan nama saya. Jangan-jangan punya Ustadz nih Tad? Bukan. Cuma namanya saja yang sama ya. Terus Tad sampai sekarang di Bangka? Sampai sekarang di Bangka dapat putri Bangka ya. Masya Allah. Dan sekarang ini Alhamdulillah satu videonya orang di sini. pangeran ya. Satu orang pangeran ya. Jadi satu istri, satu pangeran. Masya Allah. Anak maksudnya. Oke. Nah Tad, selanjutnya ini Tad, ada beberapa pertanyaan nih Tad dari teman-teman langsung yang udah kita pilih pertanyaan. Ada tiga pertanyaan terbaik dari siswa-siswi Man Ihsan Cendekia Bangka Tengah. Nah, Ustadz sudah siap untuk menjawab Tad pertanyaan ini. Ini mungkin menurut saya sih agak menarik ya pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan pertama ya Tad. Boleh. Murid yang paling diinget tuh siapa sih Tad dan gara-gara apa? Iya. Mungkin yang saya banyak sih, tapi kalau dari angkatan tuh ya MTias ya. MTias ada Firman, Firki, Yuda dan Ibnu ya. Kak Ibnu. Kak Ibnu ya. Kak Ibnu itu bawaannya kalem tapi luar biasa. Iya Tad.
powernya luar biasa deh, walaupun kalem hafalannya banyak. Kaget saya, Yap. 7 juz waktu itu. Masya Allah, 7 juz Kak Ibnu. Kak Ibnu waktu itu 7 juz, Kak Firki 4 juz, Firman juga 4 juzan. Oke. Terus cerita menarik apa sih Tat? Kok bisa paling inget tuh sama mereka? Mungkin dulu tuh pernah apa gitu Tat? Ada peristiwa apa? Biasanya kalau serunya sih main poli sama anak-anak. Oh, Saya kan iya. juga hobi poli, hobi bimpong ya. Kalau poli biasanya seru sama anak-anak itu. Kan banyak atletnya maksudnya. Iya, Nah, itu yang yes. makanya bikin serunya. Itu saya senang poli dan pimpong biasanya tuh. Oke, di pingpong juga angkatan kami tuh banyak Tat yang bisa main pingpong. Mungkin bisa Tat juga nanti. Siapa tahu 5 tahun ke depan yang paling diingat kan dari angkatan kami lagi ya kan. Mudah-mudahan. Oke. Nah, Tat, pertanyaan kedua masih seputar hampir sama juga pertanyaannya. Angkatan yang paling berkesan bagi Ustadz dan kenapa tuh bisa jadi angkatan paling berkesan? Ya mungkin waktu itu kan belum karena pandemi ya. Ya. Jadi sebelum pandemi dan mereka juga dekat ke saya dan sering ngobrol ya. MTS juga Tat. MTS. Wah, Masya Allah MTS. MTS juga. Ya angkatan lain mungkin karena pandemi tadi ya. Jadi kita kurang maksudnya. Keluar masuk. Jadi jarang ketemu juga ya Tat. Oke. Nah, terus pertanyaan ketiga nih Tat. Pernah ngerasa kesel banget nggak sama siswa dan terus gimana sih cara Ustadz menghadapinya? Kalau kesel sih biasa aja ya, enggak kesel banget nih. Paling ini susah paling kita lebih pada mungkin dibangunin dari salat subuh ya. Kita kesel sih enggak kan, kita cuman lah biasa kan, ini kan ada mungkin pengalaman kita dulu juga karena salat subuh aja kita lambat. Bukan tidak salat subuh tapi terlambat, kita sih enggak kesel karena kita juga menganggap waktu itu pesan Pak Musran kalau salah ya. Anggaplah ini anak bapak, anak didik Anda di sini katanya. Jadi jangan menganggap orang lain. Jadi memang kalau saya sih nggak ada kesel, jengkel. Paling sebentar sudah selesai. Kita anggap biasa karena saya anggap itu bagian dari keluarga kita sih. Menurut saya seperti itu. Jadi Ustadz ini bisa dibilang bapaknya Asrama Putra ya Tat. Nah, kadang dipanggil papi juga saya. Papi, anak-anak jangan panggil papi saya bilang. Anak-anak kadang manggil saya papi. Oke. Nah Ustadz, ada nggak sih pesan nih untuk para penonton di rumah dan juga mungkin yang ada di asrama juga, pesan-pesan nih Tat, misalkan di asrama tuh jangan nakal atau apa nih yang pengen Ustadz sampaikan ke para penonton? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih ya, pesan saya kepada sahabat cendekia dimanapun berada ya. Selama kalian masih di asrama atau di lingkungan madrasah Insan Cendekia ini, maka gunakanlah waktu untuk terus belajar ya. Gunakan waktu untuk terus belajar. Dan kurangi tidurnya. Salah satu kalau saya ingat tuh bagaimana B.J. Habibie ya. Profesor B.J. Habibie itu di riwayatnya kita lihat tuh beliau cuma tidur 3 sampai 4 jam sehari. Masya Allah ya. Kalau kita ya nggak tahu di asrama ngantuk, di musola ngantuk, di kelas ngantuk ya. Mudah-mudahan tidak ya. Itulah yang saya ingat, gunakan memang waktu untuk belajar, murajaah Al-Quran, ya punya hal positif. Jangan sekali-kali kita di madrasah ini mencoreng nama baik madrasah kita. Jangan sekali-kali. Benar sekali. Sekali tercoreng fatal nanti akibatnya. Jadi saya harapkan gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ya bisa dipraktekkan ya. Oke, terima kasih Ustadz, benar sekali. Ustadz ini ya saya pribadi juga pesan-pesan dan motivasi dari Ustadz tuh nggak terhingga kalau di asrama itu ya. Dan juga tadi kata Ustadz,
prakteknya teman-teman ya yang harus kita tingkatkan lagi. Nah baik Ustadz, terima kasih, mungkin itu saja perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya untuk barangkali Q&A ya kita sebut segmen ini, tanya jawab gitu kan. Nah mungkin bagi teman-teman sekalian yang mau request siapa nih narasumber kita selanjutnya, bisa nih klik di kolom komentar. Nah dan juga sekian dari saya dan juga narasumber. Kesalahan datangnya dari kami pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah semata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.